Halo, selamat siang. Saya Bambang Jasnanto. Saat ini saya berada di Villa Sungkar. Nah, saya kenal sama Pak Mak Sungkar ini ketika saya masih mahasiswa. Waktu itu Festival Film Indonesia, saya membantu Pak Simanung Khalid untuk menggarap musiknya. Itu guru saya Pak. Nah, Guru oke, vokal saya pertama. gitu. Nah, Pak Mak Sungkar, ya saya mengenal dengan beliau sudah cukup lama. Nggak tahu waktu itu festival film keberapa, saya nggak ingat. Pokoknya sekitar tahun 70-an atau 80-an? enggak ada, 85-an. Iya. 85-an. Enggak, 84 ya. Oh, 85 saya kuliah. oke, berarti 84-an. Ya benar. Saya berarti waktu itu ya kalau Masih umur dibilang 12 tingkat- tahun. saya sangat terinspirasi, termotivasi dengan Pak Mak yang dulu saya kagumi sebagai bintang film. Begitu saya mendengar kemudian menjadi petani, luar biasa. Nah, saya studi musik memang, kemudian saya lanjut di Jerman juga musik, tapi begitu pulang ujung-ujungnya akhirnya menjadi petani peternak. Masih belajar sih, tapi saya begitu ketemu Pak Mark yang dulu ngetop sebagai bintang film, sekarang menjadi petani. Apa sih Bang yang melatar belakangi bintang film tidak menarik lagi atau gimana? Bukan. Seni itu adalah bagian dari Bagian, hidup saya. oke, ya. Bakat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seni dimanapun. Saya sebagai arsitek di luar negeri dibilang artis. Ya. 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 Kameramen dibilang artis. Ya. Sutradara artis. Jadi artis di Indonesia salah kaprah pengertiannya ya. pemain sinetron atau film, bukan. Ya. Artis itu adalah seniman. Ya, pelaku seni. Nah, saya kombinasikan sekarang antara pertanian dengan arsitektur. Ya. Tetapi yang ditanyakan tadi, mengapa saya mau jadi petani? Saya mau jadi petani itu bukan ujuk-ujuk memang ya. Ya. Artinya dari perjalanan kecil, panjang ya. Iya, perjalanan panjang. Artinya dari hobi, orang Belanda bilang aanleg ya, atau passion. Ya. Disitulah kegemaran saya untuk bercocok tanam, menikmati alam. Kemudian ketika kami ke Tawangmangu, villa ayah ya, Sabtu Minggu kami di Tawangmangu karena saya lahir di Solo. Ya. Kemudian kalau Sabtu Minggu ya saya menikmati alam Tawangmangu. Disitulah semakin dalamnya kecintaan saya terhadap alam. Saya sering mewawancarai atau ngobrol dengan petani-petani di Tawangmangu yang lahannya itu subur sekali, saya kagum. Nah, pada waktu itu idaman saya atau impian saya nggak jauh-jauh. Saya kepingin jadi camat Tawangmangu gitu ya. Dan sekarang menyesal kenapa saya tidak jadi gitu ya. Walaupun pasti dimusuhin, tapi tidak mungkin membiarkan Tawangmangu jadi kota Solo seperti sekarang ya. Atau Puncak jadi Bogor, jadi Jakarta seperti sekarang ini. Nah, ketika saya kuliah di Belanda, lebih lagi setiap hari saya melihat pertanian dan alhamdulillahnya tidak ada petani miskin. Korea Utara saya sudah pernah, Korea Selatan apalagi, Jepang, Cina, Amerika, Kanada, Asia lah ya, Filipina, Thailand, Taiwan, itu sudah. Tidak ada satupun petani yang miskin. Ini yang membuat saya bertanya, kenapa ya negara gua petaninya miskin-miskin. Jadi kesimpulan saya, negara kita petaninya bukan miskin, tapi memang dimiskinkan. Ada tangan-tangan jahat yang sengaja memiskinkan petanian Indonesia. Supaya ujungnya kita bisa impor. Dan sekarang sudah terjadi. Nah, ini pemberontakan. Jadi dari kecil, SD kelas 2 atau kelas 3 saya lupa, di Solo itu pertanian kita di sekolah juara satu Karyosedenan Surakarta ya. Kemudian itu petaninya saya. Kemudian di Bogor juga SD kelas 6 waktu saya di pesantren. Saya dapat piagam penghargaan dari Dinas Pertanian Bogor. Saya petaninya, jagung saya 2 meter lebih ya. Nah, kemudian ketika di Belanda saya untuk menambah biaya kuliah kerja kan. Ya, kerja di bengkel mobil, di IBM, komputer, juga kerja di pertanian. Saya lebih suka kerja di pertanian karena turun langsung metikin tanaman anyelir ya itu untuk di stek
untuk diekspor nantinya. Ya. Nah dari situ saya banyak belajar. Ya. Ketika saya pulang tarik-tarikan ya, karena kuliah saya bukan di pertanian kan, ya, antara ke kanan atau kerja, ya, antara kanan kiri ya udah, pertanian masih sambilan. Ya, pada akhirnya saya bilang I will be there. Saya akan sampai ke sana sebagai petani insya Allah. Nah, tahun 78 saya mulai berkenalan dengan aquaponics. Pada saat itu saya sudah melakukan bertani organik ya. Saya tidak suka dengan kimia. Organik. Kemudian saya menanam krisantimum 1000 meter itu saya buat greenhouse untuk menanam krisantimum. Indah sekali, tapi ketika menjualnya tidak indah. Dipermainkan oleh pedagang rawa belum. Ketika permintaan tinggi, dikejar-kejar kita. Ya belum masanya panen sudah ayo dong. Tapi begitu pasarnya turun, permintaan turun, barang kita dibiarkan sampai layu. Nah, saya bilang ini bukan bisnis yang sehat. Ini bisnis mafia. Udah saya berubah pertanian umum, kemudian saya mulai belajar aquaponics sampai mentok tahun 2014. Saya putuskan bahwa saya harus berilmu yang benar. Saya berangkat ke Australia, belajar dengan murai alam sampai dapat sertifikat. Pulang, saya diminta untuk menulis buku. Akhirnya terbitlah buku saya yang pertama, Aquaponics dalam Mak Sungkar. Nah, di situ saya mulai mengajar, saya mulai serius sampai sekarang. 2 tahun terakhir ini saya melepaskan semua urusan saya dengan organisasi, dengan segala macam. Full menjadi petani ya? Full jadi petani ya. Karena kalau tidak, ya Teguh Karya pernah mengingatkan saya, Mark, you are multi-talented, but be careful. Ya, hati-hati, pilih 2 atau 3 maksimal. Kalau tidak, kamu akan terus di persimpangan jalan. Dan itu yang saya rasakan. Tapi kalimat multi-talented ini, saya tidak sepaham dengan Teguh Karya, bahwa itu hanya ada pada saya. Saya lebih yakin semua manusia diberi bakat oleh Allah multi talent. Hanya ada yang mau mengembangkan bakatnya, ada yang tidak mau. Saya cuma petani, saya cuma tukang beca, saya cuma pegawai negeri. Nah, ini yang fatalis untuk saya. Tapi kalau sebagai manusia yang fitrahnya itu diberikan oleh Allah, saya yakin setiap manusia punya 2, 3 bahkan 10 bakat. Tinggal dipilih mana yang lebih kita sukai. Ya, itu terus kita fokus ke situ. Nah, saya sebagai arsitek saya tetap tekun sebagai arsitek. Justru saya kombinasikan semua tata ruang ini dari ilmu arsitektur. Sebagai seniman, sebagai seniman saya menata dengan rasa. Bukan hanya rasa saya, tapi kalau orang mandang ini gimana, kalau orang duduk di sana bagaimana. Setiap sudut pandang itu harus menarik. Luar biasa. Jadi terutama adik-adik dan juga komunitas pengasihat biji center, saya alumni musik Jerman, Pak Mark alumni arsitek Belanda, nggak ada hubungan dengan pertanian dan film, nggak ada hubungan dengan peternakan dan sebagainya, tapi dengan mau belajar dengan kegigihan luar biasa, sehingga kita ya walaupun terus kita belajar terus menerus, tapi tetap kita ternyata bisa juga berbuat sesuatu di luar profesi yang kita tekuni. You are what you think. Anda apa yang Anda pikirkan. Kalau Anda pikir mampu, insya Allah mampu. Insya Allah mampu. Kalau nggak mampu, ya udah tidur aja deh. Ini ceritanya begini kan. Kenapa akhirnya saya tergerak luar biasa, termotivasi. Saya harus ketemu Pak Mark Sungkar. Di samping memang saya kenal sudah lama. Saya pernah penerbangan dari Jakarta ke Solo. Nah, saya mau ke Solo, Pak Mark Sungkar waktu itu sudah lama. Ini anak saya kedua baru masih baby waktu itu. Saya pulang ke Indonesia penelitian. Nah, ketemu, Mas, masih hafal wajah tapi lupa nama. Lupa nama. Kalau saya tidak akan lupa. karena ada di media. Ada di media. Nah, yang buat saya luar biasa. Kemarin itu Pak Mark Sungkar posting tentang duta singkong untuk Indonesia.
Nah, kebetulan komunitas BJ Center itu memang mau bikin pelatihan menanam singkong. Jadi nyambung sekali, makanya saya termotivasi, wah saya harus ketemu Pak Mak Sungkar nih. Nah ini teman-teman mudah-mudahan